Pria ini adalah seorang pecandu narkoba yang sangat disiplin. Ia berusaha menembus batas dirinya dengan keyakinan yang kuat. Beberapa bulan lalu, ketika mengetahui bahwa kekasihnya sedang hamil, pria itu mengatakan kepada kekasihnya bahwa ia akan bertanggung jawab, tetapi kekasihnya memintanya untuk menjauh dari mereka. Hatinya hancur, dan pria itu memutuskan untuk berubah sepenuhnya. Kemudian, ia pergi sendiri ke pusat rehabilitasi narkoba. Aturannya sangat ketat. Semua orang yang datang harus mencukur rambutnya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka menyakiti diri sendiri. Di tempat itu, tidak ada tembok tinggi seperti penjara. Setiap orang dapat memilih untuk bebas pergi kapan saja. Namun pria itu sudah bertekad. Ia tidak pernah menyerah pada janjinya. Pria yang baru datang itu hanya mempunyai tugas untuk mencuci piring kotor. Hanya dengan menunjukkan kinerja yang baik, ia bisa perlahan-lahan mendapatkan penghormatan. Namun, beberapa hari pertama masa pemulihan dari narkoba adalah hal yang paling menyakitkan. Setiap kali kecanduannya kambuh, ia sangat menderita. Saat ketika hampir menyerah, ia akan mengeluarkan foto kekasihnya untuk menyemangati diri. Latihan setiap hari sangat berat. Karena penggunaan narkoba dalam jangka panjang, tubuhnya menjadi sangat lemah. Ia belum lama berlari, namun malah memuntahkan darah dan pingsan di tanah. Instruktur juga menyuruhnya untuk menyerah dan pulang. Namun pria itu tidak ingin terjerumus dalam keburukan karena masalah narkoba. Detik berikutnya, ia memaksa tubuh lemahnya dan terus berlari. Saat seseorang memiliki keyakinan, ia pasti dapat melepaskan potensi besarnya. Ia bekerja keras dan bertahan setiap hari. Perlahan-lahan, ia menjadi semakin terampil. Demi kekasih dan anaknya, ia terus berlatih bahkan saat orang lain sedang tidur. Waktu pun berlalu hingga setahun kemudian. Kondisi pria itu semakin membaik karena penampilannya yang luar biasa. Direktur memberinya pekerjaan di kolam renang. Ia bahkan diizinkan berenang gratis setelah bekerja. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar berenang. Selain itu, ia menukar air mineral dengan seorang tunawisma demi mendapatkan sepeda. Dengan cara ini, ia terus berolahraga dan terus memperbaiki kualitas hidupnya. Berenang, berlari, dan bersepeda sudah menjadi bagian dari hidupnya untuk menguji hasil latihannya. Pada saat itu, ia mendaftar untuk lomba triathlon dengan berenang 700 meter, berlari 5 km, dan bersepeda 20 km. Namun ketika ia sampai di garis akhir, sudah tidak ada siapapun di sana. Tetapi menang atau kalah tidak lagi penting baginya karena ia telah berhasil menaklukkan dirinya sendiri untuk pertama kali. Pada hari itu, sebuah kabar buruk datang. Kekasihnya dibawa ke unit perawatan intensif. Melihat kekasihnya yang sekarat di tempat tidur, hati pria itu dipenuhi penyesalan. Sebelum pergi, ia mencium kening kekasihnya. Saat keluar dari ruang perawatan, ia melihat putrinya yang manis. Ia ingin berbicara dengannya, tetapi ayah kekasihnya menghentikannya. Pria itu berdiri di sana dengan pandangan kosong. Ia tahu bahwa dirinya belum pantas menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, kekasihnya meninggal dunia. Sejak saat itu, pria itu mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. Ia berlatih semakin keras setiap hari. Ia keluar dari pusat rehabilitasi, mengikuti berbagai perlombaan. Tidak hanya memenangkan kejuaraan di tingkat provinsi berkali-kali, tetapi juga memecahkan rekor triathlon Eropa. Ia bahkan menerima undangan untuk triathlon dunia. Hal ini kembali membuktikan kekuatannya.